Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebetulnya manusia ini dalam menjalani eksistensi kehidupannya di muka bumi, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak mengetahui, manusia berada dalam lingkaran sunnatullah, inayatullah, kudratullah, dan ma'iyatullah. Selanjutnya rekan-rekan sekalian yang budiman, yang mana dimaksud dengan sunnatullah? Sunnatullah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bukan sunnatullah berdasarkan hukum fikih. Misalnya kalau pandangan fikih bahwa dikerjakan sesuatu itu tidak apa-apa, tetapi hakikat daripada pengertian sunnatullah itu yaitu hukum-hukum Allah yang terjadi disebabkan oleh hubungan kausal atau sebab akibat. Contoh hukum sunnatullah, manjada wajada, siapa rajin dia dapat, manzara'ah pada, siapa menanam dia memetik. Hukum sunnatullah berlaku kepada siapa saja, orang Islam, orang bukan Islam, apa dia percaya, yakin, menyembah kepada Allah SWT atau tidak, tetapi dia tetap mendapat hukum sunnatullah karena dia telah dilahirkan di atas permukaan bumi. Tentunya menjadi tanggungan Allah SWT pencipta langit dan bumi. Adapun permintaan Allah SWT di yaumil mahsyar saat pengadilan manusia, dievaluasi apakah dia berbuat amal kebaikan atau tidak, itu urusan yang bersangkutan. Tetapi dia telah menjadi jaminan Tuhan Rabbul Alamin Allah SWT. Makan, minum, tandang, pangan, papan, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan eksklusif, beranak cucu, memiliki fasilitas, beribadah atau tidak, tetap mendapat hukum sunnatullah karena menjadi jaminan Allah SWT tak kalah mengutus melahirkan ke atas permukaan bumi. Yang kedua, seseorang yang bekerja keras menjalani hukum sunnatullah akan mendapatkan 3 keuntungan. Apakah dia inayatullah, pertolongan Allah, ketetapan Allah, kudratullah, dan yang terakhir ma'iyatullah. Nah, seseorang yang rajin bekerja, tiap pagi ke kantor, tiap pagi ke kebun, tiap pagi ke ladang, tekun dengan pekerjaan, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Hasil panen bagus, gajinya naik, kasih sayang perhatian dari atasannya, pimpinannya. Apabila dia ramah dan bersedekah kepada tetangga-tetangganya, orang-orang di sekitarnya yang mengenalnya ataupun tidak, maka inayatullah semakin banyak. Semakin banyak pula persentase yang mendekatkan diri dia kepada Allah SWT. Nah, akan datang inayatullah, pertolongan Allah yang menjadi ketetapan berdasar keterangan-keterangan di Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang bersedekah, dia tidak akan mendapat bencana kehabisan rezeki atau kemelaratan. Barang siapa yang banyak bersedekah, dia akan menjadi tameng, benteng untuk penyakit-penyakit yang berat. Jadi mendapat pertolongan Allah dan kudratullah, ketetapan-ketetapan. Apabila amal kebaikan, amal perbuatan, amal jariah, amal soleh telah dijalankan berdasarkan human relation, hablum minan nas, hubungan sesama manusia, maka lama-kelamaan dengan sendirinya akan terbentang kekuasaan Allah, yaitu ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah SWT. Dia rajin silaturahmi, hablum minan nasnya baik, dengan sendirinya hablum minallah, hubungan dengan Allah SWT akan baik. Bayangkan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah SWT, apabila ada orang yang memperhatikan orang lain dari segi kemaslahatan, dari segi pemenuhan kebutuhan, dari segi mengangkat harkat pembelaan, dari penindasan-penindasan orang lain, barang siapa yang menyenangkan sesama manusia di muka bumi, maka penduduk langit, para malaikat dan Allah SWT
akan menghormati dia, akan menyayangi dia, akan membahagiakan dia. Maka dengan sendirinya hukum ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah SWT akan diberikan kepada orang-orang pilihan, orang-orang ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka Allah SWT akan pinjamkan penglihatan, pendengaran, penciuman serta basirah atau pirasat-pirasat yang berdasarkan dari bisikan Tuhan Rabbul Alamin Allah SWT. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.